Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini teman-teman, bahwa yang tanggapan orang-orang Tesalonika ya, tanggapan dari orang-orang Tesalonika, yaitu apa di ayat keempat mengatakan bahwa, coba saya coba spill ya, baca dulu sebentar. Ayat 4 mengatakan bahwa beberapa orang dari antara mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus, dan juga sejumlah besar orang Yunani takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi lihat hasil pelayanan Paulus selama 3 hari berturut-turut di hari Sabat itu di sinagog, dan kita lihat bahwa ada beberapa orang dari antara mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Artinya menjadi yakin dengan firman Tuhan, yakin akan pemberitaan firman Tuhan, dan bahkan dicatat Alkitab bahwa orang Yunani, sejumlah besar orang Yunani menjadi takut akan Allah. Kenapa nggak ada orang Yahudi dicatat menjadi takut akan Allah? Ya karena kita lihat di awal tadi bahwa mereka menolak, tidak suka, dan kita lihat nanti di ayat seterusnya juga sama begitu ya teman. Dan bahkan lihat loh ya, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Aneh kan? Perempuan-perempuan ikut menjadi percaya. Makanya saya nggak heran kalau di gereja-gereja lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu ya teman-teman. Coba lihat, benar nggak? Persekutuan doa yang banyak hadir siapa? Perempuan. Ibadah komsel misalnya, yang hadir siapa? Perempuan. Laki-lakinya pada kemana? Nggak ada waktu, sibuk ngurusin usaha, bisnis gitu ya, segala macam. Yang banyak hadir di gereja siapa? Ya perempuan lagi. Yang banyak rajin kegiatan, yang banyak kegiatan di gereja siapa? Ikut kegiatan gereja, perempuan juga. Ini bapak-bapaknya kemana ini? Ya itu cari cuan terus sampai nanti jenggotan, cari cuan terus, lupa sama Tuhan. Jadi kita lihat juga di sini terjadi, ternyata bukan orang-orang Yahudi, perempuan-perempuan ini menjadi menjadi percaya gitu ya. Kalau bapak-bapaknya nongkrong gitu ya, mah kamu ibadah aja ya, saya online aja di rumah, saya jewer kamu, kata saya tuh begitu ya. Aneh bapak-bapak model begini. Iya, laki-laki model begini jadi imam, jadi pemimpin dalam rumah tangga, aneh. Jadi ya gitu, pengennya online sambil rebahan, sambil ngopi gitu ya. Udah ngopi lagi sambil 2 batang 3 batang di ya gitu. Ya oke lah ya, nggak usah lupakan lah ya. Ya. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa bahwa ada beberapa orang menjadi percaya. Jadi beberapa ini sedikit orang Yahudi plus ditambah orang Yunani, dan tidak sedikit perempuan-perempuan ini menjadi percaya kepada Paulus dan kepada firman Tuhan. Nah, ini luar biasa bahwa apa yang terjadi dengan yang ada di Tesalonika adalah beberapa menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang betul-betul bertobat dan pasti rindu akan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang menggabungkan diri ini adalah supaya mereka bisa mendengar firman Tuhan, adalah orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Begitu ya. Jadi orang yang mau ikut belajar meskipun merasa pintar, udah tahu, udah sekolah tinggi, tapi mau belajar firman Tuhan. Lihat tuh teman-teman, kita mengatakan mereka menggabungkan diri. Kenapa harus menggabungkan diri? Supaya mereka mendengar dan belajar firman Tuhan, begitu ya. Kadang-kadang orang yang merasa sudah pintar tuh nggak mau belajar lagi, merasa sudah tahu padahal hanya tahu sedikit, tapi udah merasanya udah sok tahu banget gitu, udah merasa udah tahu semua Alkitab begitu ya. Tapi akhirnya apa? Tidak mau belajar lagi. Kalau ada orang yang mau mengajar, aduh nggak suka, ditentang, didebatin segala macam. Padahal tahunya cuma sedikit loh, tahunya cuma sedikit ya. Gitu. Tapi ini lihat orang-orang yang model begini ini dalam firman Tuhan, yang mau bertobat, yang belajar, yang mau rindu akan Tuhan, mereka menggabungkan diri dan mau belajar firman Tuhan. Saya makanya secara bilang begini, semakin kita banyak tahu, semakin banyak sebenarnya yang belum kita tahu. Jadi bukan berarti semakin kita banyak tahu tuh sudah merasa sudah banyak tahu, tapi justru semakin banyak yang kita belum tahu, begitu ya. Mayoritas orang Yahudi, misalnya orang Yahudi, apa yang terjadi dengan orang Yahudi teman-teman, bahwa di ayat kelima mengatakan bahwa tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan. Ini aneh nih. Orang-orang Yahudi ini menjengkelkan kadang-kadang ya teman-teman. Kalau lihat dari apa yang firman Tuhan malam hari ini, meskipun beberapa di antara mereka menjadi percaya, tapi ini aneh. Karena kenapa? Mereka menjadi iri hati sama Paulus, kalah pamor mereka. Mereka ini orang-orang yang sangat tidak suka dengan kebenaran, tuh modelnya begitu. So, isi hatinya selalu tentang
dan dibantu beberapa orang-orang penjahat. Memang sekali lagi saya bilang bahwa orang seringkali kita menyepelekan dosa iri hati itu. Iri hati ini masalah sebenarnya, tetapi sebetulnya ini adalah suatu dosa yang kalau kita lihat jahat sekali. Dan karena kenapa orang iri hati itu bisa merencanakan hal-hal yang jahat, merencanakan, memikirkan hal-hal untuk menjatuhkan orang lain. Karena selalu membawa kita kepada dosa-dosa yang lain begitu ya iri hati ini. Karena itu kalau saudara sering iri hati ini, datanglah kepada Tuhan minta ampun begitu ya teman-teman. Jadi iri hati ini masalah yang serius, jadi jangan disepelekan. Orang yang iri hati akan selalu merencanakan sesuatu yang jahat, yang tidak baik untuk orang lain, supaya orang yang iri hati ini bisa kalah bersaing, supaya dia jatuh begitu. Makanya itu beberapa tahun lalu saya share satu firman Tuhan bahwa kalau di dalam kita nggak beres, kalau di dalam kita nggak benar, dan kalau di dalam hati kita nggak ada perubahan dan belum mengalami perubahan daripada Tuhan, sebaik apapun orang yang ada di luar, sebaik apapun orang itu, pasti kita nggak akan suka gitu, pasti kita akan sebel, pasti kita akan marah begitu, pasti kita akan mencari cara untuk menjatuhkan dia. Dan ini terjadi. Masalahnya kenapa? Karena di dalam hatinya dipenuhi dengan iri hati. Kenapa orang bisa iri hati begitu ya? Kenapa orang iri hati? Karena kenapa? Pertama salah bersaing begitu, atau orang lain ini lebih daripada dia dan dia nggak bisa menerima itu, atau orang ini misalnya kayak Paulus ini, banyak orang jadi mengikut dia, menjadi percaya terhadap ajaran Paulus. Jadi udah kalah dari segala sisi. Jadi akhirnya apa? Jatuhnya iri hati begitu, tidak suka gitu. Apalagi kalau kemarin kita lihat mengganggu bakul nasinya gitu, mengganggu mata pencahariannya gitu, mengganggu keuangannya, income-nya dia bergantung dari situ, dan itu jadi masalah sekali. Muncullah iri hati, tidak suka, dengki. Ya, yang apa yang terjadi ketika orang sudah ada dalam dosa iri hati, yang ada adalah hanya terus berusaha adalah untuk menjatuhkan orang lain, dan itu biasanya yang keluar dari hatinya begitu, itu keluar dari perkataannya, dari sikapnya dia, karakternya dia. Jadi saya mau bilang teman-teman, Tuhan tuh selalu tertarik dan senang dengan kualitas yang ada di dalam kita. Meskipun di luar kita coba bangun branding kita, orang mengagumi kita, orang ngefans dengan saudara dan saya, orang suka dengan kata-kata kita, menghibur, memberkati, atau apapun lah ya, sampai kita ketawa-ketawa dan happy kayaknya ketemu dia orang ini. Semua kita bisa lakukan itu, tapi itu sekali lagi, itu hanya penampilan dari luar. Tetapi yang Tuhan selalu ini adalah penampilan apa yang ada di dalam kamu. Kalau yang di dalam kamu benar, kalau kualitas yang ada di dalam hati kamu benar, maka yang tampil di luar harusnya adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan juga dan menjadi berkat buat banyak orang. Jadi kita lihat apa yang terjadi di sini adalah bahwa orang-orang Yahudi ini menjadi iri hati. Mereka marah, mereka menarik dan akhirnya apa yang terjadi adalah mereka menangkap Paulus ya teman-teman. Jadi di situ kita. Dan informasi yang saya mau bilang kepada kita di ayat 5b tadi mengatakan mereka bergabung dengan para penjahat ya. Jadi nggak mungkin, seharusnya ini orang-orang Yahudi ini yang kita anggap tahu kebenaran, tapi ini kok aneh ya, orang-orang Yahudi yang harusnya menjadi pilihan Tuhan tapi kok bergabung dengan penjahat gitu. Logikanya sangat terbalik. Mereka adalah sebenarnya orang-orang yang religius. Religius itu artinya orang-orang yang paham tentang firman Tuhan, orang-orang yang istilahnya religius itu orang-orang yang beribadah lah, orang-orang beragama lah bahasanya. Tapi kok orang-orang beribadah, orang-orang beragama jadi penjahat begitu ya, bahkan bergabung dengan penjahat. Ini sulit untuk dimengerti gitu. Bukankah hari-hari ini kita melihat yang kelihatan beragama ya teman-teman, udah hafal ya, nggak tahu lah ya, saya nggak berani ngomong, sebenarnya pengen ngomong tapi takut ini TikTok ya, jadi masalah. Jadi ya kelihatannya beragama semua gitu loh. Pakai udah baju agamawi begitu ya, udah luar biasa gitu ya, segala macam kelihatannya, udah pakai jubah segala macam lah begitu ya. Tapi justru pekerjaannya apa? Demo sana sini gitu ya, demo sana sini, kerjaannya begitu, berjilid-jilid melakukan demo gitu kan. Aneh. Orang-orang yang kelihatan beragama itu nggak menjamin bahwa hatinya benar. Orang-orang yang kelihatannya rajin ke gereja, rajin beribadah, belum tentu hatinya gitu loh. Jangan jadi orang yang sering khotbah firman Tuhan juga belum tentu juga hatinya gitu. Jadi ini pertanggungjawaban kita pribadi dengan Tuhan. Termasuk orang-orang yang kelihatan beragama ini gabung dengan penjahat. Ini kan sulit dipahami ya, sulit dipahami. Justru mereka bergabung dengan penjahat dan gimana ya?
Saya coba mengerti, nanti teman-teman mungkin ada pandangan lain, gimana orang baik, orang yang kelihatan religius bisa bergabung dengan penjahat. Oke, nanti ya bisa ada Yosi nanti bisa komen juga soal itu ya. Nah, kemudian teman-teman berikutnya adalah bahwa kita lihat kemanapun Paulus pergi memberitakan Injil selalu ada keributan dan kekacauan. Kenapa? Misalnya ya, saya coba kasih beberapa ya, di Siprus misalnya teman-teman, di Siprus, di Antioquia, di Pisidia, di Iconium, di Listra, di Yerusalem, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, di Efesus, teman-teman kalau nanti kita lihat, semua selalu pelayanan Paulus selalu ada keributan, selalu ada orang yang menentang, selalu ada orang yang tidak suka, dan tidak jarang Paulus bahkan dipenjara begitu. Ya kenapa? Karena memang mayoritas orang-orang Yahudi ini tidak suka dengan ajaran firman Tuhan, dengan tentang Yesus, tentang Paulus begitu ya. Jadi tidak heran kalau kemanapun Paulus pergi, kemanapun Paulus pelayanan, selalu ada oknum-oknum, ada orang-orang yang kelihatannya religius, selalu mengadakan keributan begitu ya. Dan kalau kita tarik dalam kehidupan pelayanan kita saat-saat ini, dimanapun juga gereja berdiri, pelayanan firman Tuhan ada, dan selalu ada orang yang menentang, selalu ada orang yang demo, selalu ada orang yang mau membubarkan ibadah. Kan aneh, padahal mereka orang religius, hafal, ya saya nggak bisa ngomong ya, segala macam lah begitu ya. Pakai atribut-atribut keagamaan, religius semua, tapi selalu mereka tidak suka. Kenapa? Karena memang itu adalah kebenaran. Kebenaran itu orang tidak suka begitu. Orang tuh lebih senang dengan kebohongan begitu ya. Orang lebih senang sesuatu yang menyenangkan di kuping meskipun itu kebohongan, meskipun itu racun. Orang lebih senang itu. Tapi suatu yang nilainya kebenaran, apalagi firman Tuhan, orang paling nggak suka begitu. Orang nggak suka ditegur, orang nggak suka dinasehatin, orang nggak suka dikasih tahu begitu. Orang nggak mau disindir-sindir dosanya, orang nggak mau dicukil-cukil pelanggarannya dia gitu ya. Pengennya dia didukung. Itu kan kehidupan orang begitu ya. Kehidupan kekristenan juga begitu ya. Jadi nggak heran kalau orang menjadi marah, menjadi tersinggung, menjadi iri hati, meskipun kelihatannya di gereja pakai dasi gitu ya, dari rumah udah pakai dasi, di rumah di setiap harinya pakai kalung salib yang begitu besar, di punggungnya Alkitab, tato Alkitab semua begitu, ayat-ayat Alkitab dari kitab Mazmur, dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya, di kupingnya anting-antingnya udah salib semualah begitu ya, simbol-simbol keagamaan semua, tapi ketika ditegur marah, nggak suka dengan firman Tuhan. Jadi mari kita belajar dari sini apa yang terjadi dengan Paulus, dan mereka dituduhkan ayat 6 dan 7, mereka difitnah dan sebagainya teman-teman. Beberapa di bagian ayat seterusnya, apa yang kita lihat di situ, apa yang terjadi dengan Paulus sampai ayat 9 adalah kita sudah